Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Bapak berharap semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada pagi hari ini, kembali lagi bersama dengan Pak Robert, kita akan belajar bersama-sama untuk melanjutkan materi kita mengenai tematik kelas 3 tema 7. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki tema 7 dan di tema 7 ini kita akan belajar mengenai menyikapi perkembangan teknologi. Ya, kita akan belajar mengenai subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 1 dan 2. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran saat ini, ya, terlebih dahulu kita akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Bapak berharap semua anak-anak yang ada di rumah dalam keadaan siap, bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sembari melihat penjelasan Pak Robert dalam PowerPoint, anak-anak juga dapat membuka buku paketnya mengenai tematik kelas 3 tema 7. Cari subtema 1 pembelajaran pertama. Baik, kita akan masuk ke dalam materi, kita masuk ke dalam pembelajaran yang pertama. Lihatlah tempat tinggalku. Udaranya sejuk, tanahnya subur, dikelilingi sawah dan kebun. Tempat hewan ternak bermain dan berkumpul. Inilah tempat tinggalku, kaya hasil kebun dan sayur mayur, berlimpah susu, daging, dan telur. Terampilnya warga tempat tinggalku bekerja sama mengolah hasil alam, menggunakan teknologi yang telah maju, menghasilkan sumber pangan yang beragam. Mari kita pelajari macam-macam pengolahan pangan agar menjadi manfaat bagi sesama. Anak-anak, di sekitar rumah Siti dan teman-temannya, ya, semua warga bekerja sama mengolah hasil alam. Tadi sudah diceritakan bahwa lingkungan sekitar mereka itu asri, ya, atau tempat tinggal mereka itu asri. Terdapat banyak sayur mayur, terdapat banyak susu, daging, dan telur. Jadi anak-anak, hasil pertanian dan peternakan dapat diolah menjadi sumber pangan. Ya, misalnya di sini bisa diolah menjadi tempe, ya, bisa diolah menjadi susu kedelai, bisa diolah menjadi permen susu, dan bisa diolah menjadi yogurt, ya, dan lain sebagainya. Beni, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang rotiku. Dayu menyanyikan di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiku. Nah, anak-anak, di sini ada gambar lagu Rotiku karya Ateh Mahmud. Nanti anak-anak juga dapat search di YouTube, ya, dan anak-anak dapat mempelajari dan dapat menyanyikannya di rumah. Dan di sini, ya, sudah ada juga lirik lagunya. Ya, lirik lagunya berbunyi seperti ini. Rotiku persegi 4, kulitnya berwarna coklat, kututup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Kemudian anak-anak coba perhatikan buku paketnya di halaman 3, ya. Di halaman 3 juga terdapat sebuah lagu, ya, sebuah lagu tapi yang berjudul Petani, ya, berbeda dengan punya Pak Robert. Di situ ada petani. Nanti anak-anak bisa membaca liriknya di rumah, ya, atau bisa nanti juga search di internet. Nah, jadi lagu tersebut, ya anak-anak, lagu tersebut yang berjudul
petani ya di atas berirama 4/4. Nah, dalam lagu berirama 4/4 ya, setiap birama terdiri atas 4 ketukan ya. Ketukan pertama kuat, ketukan ketiga ya, ketiga agak kuat, ketukan kedua dan keempat lemah ya. Lagu yang berirama 4/4 misalnya Indonesia Raya, Pahlawan Tanpa Jasa, Garuda Pancasila, dan Dari Sabang Sampai Merauke ya. Nah, jadi nanti anak-anak boleh baca di rumah ya. Nah, kita kembali ke PowerPoint atau penjelasan Pak Robert dalam PowerPoint ini ya. Nah, jadi setiap lagu itu juga pasti memiliki yang namanya pola irama ya. Anak-anak kita sudah banyak belajar mengenai pola irama. Tentunya anak-anak pasti masih ingat dan kita akan ingatkan kembali pada pembelajaran kali ini ya. Pola irama suatu lagu ya. Lagu Rotiku memiliki pola irama yang berbeda. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Nyanyikan lagu Rotiku, kamu akan mendengar pola irama yang berbeda pada setiap bait lagunya. Warna yang berbeda pada setiap liriknya, ya, lirik lagu menunjukkan pola irama yang berbeda. Di sini kita lihat berbeda warnanya ya anak-anak. Nah, itu menunjukkan pola irama yang berbeda. Kita lanjut. Siti menunjukkan sebuah teks bacaan. Isinya tentang teknologi pangan. Tahukah kamu apa arti teknologi pangan? Ayo, kita baca teks bacaan yang ditunjukkan oleh Siti. Nah, di sini ada teks bacaan yang anak-anak kita akan baca bersama, kita akan perhatikan bersama, dan kita akan simak bersama. Teknologi pangan. Alam Indonesia sungguh kaya. Kacang kedelai, jagung, dan kelapa adalah hasil pertanian. Telur, daging, dan susu adalah hasil peternakan. Semua itu adalah sumber pangan kita. Pangan artinya makanan. Alam Indonesia menyediakan sumber pangan kita. Hasil panen dan ternak yang melimpah memberi makanan yang cukup bagi kita. Akan tetapi, hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Makanan itu dapat membusuk. Makanan busuk harus dibuang. Hasil panen harus diolah agar tidak cepat membusuk. Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan. Teknologi pangan dapat menghasilkan makanan baru. Teknologi pangan menjaga agar makanan tidak cepat membusuk. Hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap. Susu sapi dapat diolah menjadi mentega, susu bubuk, dan keju. Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Teknologi pangan sangat bermanfaat bagi kehidupan. Nah, anak-anak ternyata dengan adanya teknologi pangan ya, hasil pertanian dan peternakan itu ya dapat diolah menjadi makanan yang tahan lama. Ya anak-anaknya, misalnya tadi di sini ya kita lihat ya kacang kedelai itu dapat diolah menjadi tahu, ya tempe dan kecap. Sedangkan susu ya bisa diolah menjadi mentega, susu bubuk ya dan keju. Nah, anak-anak coba kalau kita mengambil ya atau membeli susu sapi murni, kalau kita buka ya, mungkin berbentuk botol, itu harus cepat kita habiskan ya anak-anak ya. Kita harus cepat habiskan. Tetapi dengan diolahnya menjadi mentega, susu bubuk, dan keju dapat ya bertahan dengan jangka waktu yang lama. Nah, itu merupakan teks bacaan mengenai teknologi pangan.
Nanti anak-anak boleh ya catat hal-hal yang penting yang boleh anak-anak dapatkan dari bacaan teknologi pangan. Misalnya pengertian teknologi pangan apa, ya, pangan itu apa, itu hal-hal yang penting yang boleh anak-anak catat. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada ya tanya jawab ya. Kita lihat tanya jawab antara Denny dan Edo. Apa artinya dari pangan? Ya, apa artinya dari pangan? Pangan artinya makanan, ya. Apakah hasil panen, pertanian, dan peternakan dapat bertahan lama? Hasil pertanian dan peternakan tidak dapat bertahan lama. Ini kurang A ya anak-anak ya. Ini bertahan lama ya. Jadi hasil pertanian dan peternakan yang dihasilkan itu ya tidak dapat bertahan lama, harus diolah ya supaya menjadi tahan lama. Kita lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengolah hasil panen? Mengolah hasil panen dilakukan dengan teknologi pangan. Apa saja contoh makanan yang terbuat dari kacang kedelai? Kacang kedelai dapat dibuat menjadi tahu, tempe, dan kecap ya. Apa manfaat dari teknologi pangan? Teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Oke, nah jadi anak-anak itu merupakan ya tanya jawab tadi kita sudah mengerjakan atau sudah mencari informasi tadi mengenai teks bacaan mengenai teknologi pangan. Ya, nanti anak-anak boleh catat hal-hal yang penting yang anak boleh dapat. Kita lanjut. Tuliskan 5 hal yang kamu ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Nah, jadi dari teks teknologi pangan tadi kita akan menemukan 5 hal ya, 5 hal yang boleh kita temukan apa saja itu. Nah, di sini Pak Robert sudah buat ya apa yang Pak Robert temukan. Nanti ada tugas ya anak-anak ya. Di dalam buku kalian juga ada di situ mengenai nanti bacaan dan kalian akan bisa menuliskan seperti contoh yang Bapak Robert buat ya. Nah, di sini jadi 5 hal yang kita ketahui ya setelah membaca teks teknologi pangan. Yang pertama, pangan artinya makanan. Yang kedua, hasil pertanian dan peternakan tidak bisa bertahan lama. Kemudian yang ketiga, hasil pertanian dan peternakan diolah dengan menggunakan teknologi pangan. Yang keempat, teknologi pangan mengolah makanan agar tahan lama. Dan yang kelima, hasil panen berlimpah dapat diolah menjadi makanan baru. Nah, jadi itulah ya 5 hal yang boleh kita dapat atau kita ketahui setelah membaca teks teknologi pangan. Kita lanjut. Oke, kita akan membaca mengenai industri tempe rumahan ya. Coba lihat bukumu di halaman 6 ya, di halaman 6. Ya, di situ juga ada bacaan mengenai tentang industri tempe rumahan ya. Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan baca bersama-sama. Hari ini Ahmad dan Melani pergi ke rumah temannya. Di rumah teman mereka ternyata ada kegiatan menarik ya. Orang tua teman mereka mempunyai industri rumahan. Industri rumahan tersebut memproduksi olahan pangan dari kedelai. Tempe dan tahu salah satu makanan olahan yang mereka produksi. Mereka sangat antusias untuk mengetahui cara pembuatan tempe dan tahu. Pertama, mereka mengamati cara pembuatan tempe. Mula-mula ya, kedelai dicuci bersih. Kemudian kacang kedelai direbus dan digiling ya. Hingga kacang kedelai pecah menjadi 2 bagian. Kacang kedelai yang sudah digiling kemudian dikukus. Jika sudah dingin, kemudian diberi ragi. Kacang kedelai selanjutnya dibungkus daun pisang atau plastik.
Kacang kedelai tersebut disimpan selama 12-18 jam hingga menjadi tempe. Nah, jadi anak-anak kita sudah tahu ya dari bacaan teks industri tempe rumahan ini kita sudah paham ya, tahu langkah-langkah cara dalam membuat tempe ya, cara membuat tempe dan tahu. Nah, dan juga nanti anak-anak boleh baca kembali bukunya di halaman 6 ya, di rumah boleh. Kita lihat, kita lanjut penjelasan kita saat ini ya. Nah, di sini ada tugas ya. Tugas yang pertama, tugas yang pertama, ayo tuliskan 5 hal yang kalian temukan dalam teks industri tempe rumahan ya. Perhatikan halaman 7. Kalian tuliskan 5 hal yang kalian temukan dalam teks industri tempe rumahan. Buat seperti contoh yang para web tadi sudah buat ya. Nah, ini tugas yang pertama. Anak-anak boleh langsung menandai di buku paketnya ya. Dibuat tugas pertama gitu supaya nanti anak-anak bisa langsung cepat menemukannya karena materi penjelasan masih banyak ya. Oke, kita lanjut, ini tugas pertama. Kita lanjut penjelasan berikutnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya kita akan belajar mengenai luas permukaan suatu bidang ya. Ibu Edo mengukur luas kain untuk menyaring tahu dengan menggunakan satuan tidak baku. Nah, jadi ya contoh satuan tidak baku itu yang sudah kita belajar yaitu merupakan persegi satuan. Nah, itu merupakan contoh satuan tidak baku. Nah, jadi di sini anak-anak ya, di sini terdapat 2 kain ya, 2 kain, kain A dan kain B. Nah, dan kita akan menutup kain ini ya, kain A dan kain B dengan satuan luas dengan warna kuning di sini ya. Nah, kain menutupi seluruh permukaan tahu. Nanti kain akan menutupi seluruh permukaan tahu. Setelah tertutup, kemudian diukur dengan menggunakan satuan luas. Maka akan terlihat seperti gambar di bawah ini. Nah, jadi tadi sudah tertutup ya anak-anak ya. Sudah ditutupi menjadi gambarnya seperti ini. Kain A dan kain B. Ya, kita lanjut. Edo dan teman-teman menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan B. Ya. Nah, jadi di sini ada percakapan mereka. Mereka akan menghitung banyak tahu yang menutupi seluruh permukaan kain A dan B. Nah, jadi di sini mereka bercakap ya, banyak satuan persegi yang menutupi tanpa celah pada suatu tempat menyatakan luas tempat tersebut. Kemudian, luas suatu tempat dinyatakan dengan banyak satuan persegi yang menutupi tempat tersebut tanpa celah. Ya. Nah, jadi ini tadi kain A, kain B yang sudah ditutupi oleh banyak tahu. Nah, jadi kita akan lihat di sini banyak tahu yang menutupi permukaan kain A dan B adalah 8. Nah, coba kalau kita hitung ya, banyak tahu yang menutupi permukaan kain A dan kain A ya ada 8. Ya, coba kita hitung. Apakah benar 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Kemudian, permukaan kain B ditutupi oleh 16 tahu berbentuk persegi. Ya, coba kita hitung kain B ini ditutupi oleh 16 tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Nah, selanjutnya berapakah luas dari kain A dan kain B? Maka luas kain A adalah 8 satuan persegi dan luas kain B adalah
16 satuan persegi. Nah, jadi ini sebenarnya kita sudah pelajari pada pembelajaran tema 6 ya anak-anak, untuk mengetahui luas persegi satuan. Nah, dan ini sudah anak-anak sudah mengerti ya. Kita hanya mengingatkan kembali pada pembelajaran saat ini. Kita lanjut. Oke, tugas yang kedua ya, ada tugas yang kedua. Nah, di sini tugas yang kedua, yang pertama ya, amatilah gambar-gambar di bawah ini ya. Yang pertama, hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Yang kedua, tuliskanlah bentuk-bentuk bangun datar pada gambar halaman 8. Nah, di sini ya, coba hitunglah luas dari setiap gambar berikut. Ya, ini sangat gampang sekali. Sebagai contoh ya, Bapak buat, sebagai contoh luas bidang A adalah 7 satuan ya. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan. Nah, jadi untuk menghitung luas dari setiap gambar ya, kita cukup menghitung semuanya ya, atau kotak-kotak atau persegi yang ada di sini. Nah, terus kemudian tugas yang kedua ini ya, tuliskan bentuk-bentuk bangun datar pada gambar halaman 8. Coba kalian lihat bukunya halaman 8. Ya, di situ ada beberapa bentuk-bentuk bangun datar ya anak-anak ya. Bangun datar, coba kalian nanti akan menuliskan bentuk-bentuk ya. Ada bentuknya bulat, ada bentuknya kotak, segitiga, dan selanjutnya. Coba kalian nanti tuliskan pada buku latihan kalian. Buat yang bagus, bisa digambar ya. Bisa disesuaikan dengan warnanya juga, bisa, supaya lebih menarik dan indah. Baik, kita lanjut. Kita masuk ke dalam pembelajaran yang kedua. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang ada di PowerPoint Bapak. Siti dan teman-temannya sedang ngapain ya? Kita akan lihat. Dayu, Siti, dan Lani membaca buku tentang pengolahan ikan bandeng. Mereka tertarik untuk melihat cara pengolahan ikan bandeng. Esok harinya, Dayu, Siti, dan Lani mengunjungi tempat pengolahan ikan bandeng. Mereka berkunjung ke rumah Pak Sarip. Pak Sarip memiliki kolam ikan bandeng. Pak Sarip juga mengolah ikan bandeng agar lebih awet. Pak Sarip membuat ikan bandeng presto. Dayu dan teman-teman ingin melihat proses pengolahannya. Anak-anak ya, coba di bukumu ya, di halaman 10 dan 11. Nah, di situ juga ada cerita dari Melani ya, cerita Melani ketika dia berlibur ke rumah pamannya di Boyolali ya, Boyolali. Nanti anak-anak bisa baca dulu di rumah ya. Hampir sama kok dengan punya Pak Robert yang ada di PowerPoint ya. Hampir sama dengan caranya, penjelasannya juga nanti, dan ada tugas nanti juga, bisa nanti kalian baca ya. Oke, kita lihat dulu penjelasan di PowerPoint. Nah, ini merupakan wacana atau teks mengenai bandeng presto ya. Agak kelihatan kabur ya anak-anak ya, tapi masih bisa dibaca. Oke, kita akan baca bersama-sama. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang,
Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Nah, jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, anak-anak, ini merupakan wacana mengenai bandeng presto ya. Jadi ikan bandeng itu dapat diolah menjadi tahan lama ya anak-anak dengan caranya pengolahan bandeng presto ya. Diolah ketika sudah dibumbui dibumbu dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Nah, di sini anak-anak kalau tadi dikatakan ikan presto itu kalau dibungkus dengan plastik biasa kalau dibungkus dengan plastik biasa itu waktunya itu hanya bertahan selama 5 hari hanya 5 hari. Tapi jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Nah, jadi itu merupakan pengolahan ikan bandeng menggunakan dengan cara bandeng presto ya. Anak-anak, kita sudah mengerti bagaimana cara pengolahan dari bandeng presto ini. Kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda disebut paragraf. Ada beberapa buah paragraf pada teks bandeng presto. Nah, kita lihat di sini. Ini merupakan tadi teks atau bacaan teks mengenai bandeng presto anak-anak ya. Nah, jadi di sini terdapat berapa paragraf? Nah, di sini terdapat 3 paragraf anak-anak ya. Warna hijau warna hijau di sini merupakan paragraf yang pertama. Sedangkan warna merah merupakan paragraf kedua dan warna biru merupakan paragraf yang ketiga. Nah, jadi anak-anak biasanya kalau paragraf itu nah kalimat pertamanya ini agak masuk ke dalam agak masuk ke dalam. Nah, tetapi dalam teks bacaan bandeng presto ini di sini dengan menggunakan warna yang berbeda warna yang berbeda untuk menentukan paragraf. Dan biasanya anak-anak paragraf itu merupakan memberi informasi anak-anak karena di paragraf itu terdapat topik-topik topik-topik penting dari suatu bacaan teks atau wacana itu mengenai paragraf. Jadi anak-anak harus bisa menentukan paragraf Nah, coba misalnya di bukumu di halaman 10 sampai 11 itu tadi sudah Bapak singgung sedikit Nah, di situ mengenai cerita tentang Melani ketika dia berlibur ke Boyolali ke tempat pamannya. Nah, di situ juga ada mengenai pengolahan susu pengolahan susu menjadi pengolahan susu nanti akan diolah menjadi apa. Nah, coba nanti anak-anak baca di rumah sama seperti mengenai bandeng presto Nah, kita lihat lanjut kita lihat lagi penjelasan atau kita lanjut. Nah, lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Nah, coba kita akan lengkapi informasi yang kita peroleh dari teks bacaan bandeng presto. Nah, di sini ada peta pikiran anak-anak dari teks bandeng presto menceritakan tentang tata cara pembuatan bandeng presto. Nah, jadi ada 3 informasi yang Pak Robert ambil, yaitu mengenai informasi yang pertama itu bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Kemudian yang kedua, informasi yang kedua,
panci presto akan membuat daging ikan menjadi lunak. Dan informasi yang ketiga, cara pengemasan bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Nah, itu merupakan informasi yang boleh kita dapat dari bacaan teks bandeng presto. Oke anak-anak, kita lanjut. Ya, perhatikan gambar yang ada di PowerPoint Bapak. Nah, ini merupakan kegiatan mereka sedang berenang bersama. Apakah anak-anak pernah berenang bersama teman? Atau apakah anak-anak tahu ya, sudah tahu berenang? Ya, tentunya anak-anak semua pasti hebat-hebat ya. Yang ada di rumah pasti hebat-hebat kalau soal untuk berenang. Selain kolam ikan, Pak Sarip juga memiliki kolam renang. Pak Sarip mengajak Siti, Dayu, dan Lani menuju ke kolam renang. Pak Sarip mempersilahkan mereka bermain di kolam renang. Oke, Lani telah mahir berenang. Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Mereka berdua turun ke kolam dangkal. Siti mengamati dari pinggir kolam. Gerak pertama yang harus dikuasai saat berenang adalah mengambang. Mengambang merupakan gerak dasar dalam kegiatan renang. Gerakan ini dapat dilakukan dengan cara berikut. Oke, yang pertama, cara yang pertama, sikap badan berdiri membelakangi dinding kolam. Kemudian, cara yang kedua, kedua tangan lurus ke depan. Cara yang ketiga, telapak kaki ditolakkan bersama-sama ke depan. Cara yang keempat, masukkan kepala ke permukaan air dalam posisi sejajar dengan lengan. Cara yang terakhir, doronglah tubuh ke depan dengan sikap melayang. Nah, itu merupakan gerakan cara melakukan gerakan dasar dalam kegiatan renang, yaitu mengambang ya anak-anak ya. Atau anak-anak juga bisa buka bukunya ya di halaman 18 ya. Di situ 17, 18 ya, di situ juga ada mengenai gerak dasar ya mengambang ya. Nah, itu merupakan cara-caranya. Kita lanjut. Gerak dasar mengambang. Saat berenang, perhatikan keselamatan diri dan orang lain. Gunakan alat bantu seperti pelampung untuk menjaga keselamatan diri saat belajar mengambang dalam air. Pelampung adalah alat bantu untuk menjaga tubuh tetap mengambang saat berenang. Amati berbagi alat pelampung berikut ya. Nah, coba di sini ada berbagai alat pelampung yang dapat kita gunakan di dalam belajar berenang ya anak-anak ya. Nah, di sini ada ban lengan, biasanya digunakan pada lengan, ada rompi renang, badan luncur, papan luncur, dan ban renang. Nah, itu merupakan jenis-jenis atau contoh-contoh alat pelampung yang dapat kita gunakan untuk membantu kita belajar berenang. Lani dan Dayu dan Siti memiliki kemampuan yang berbeda dalam berenang. Lani telah mahir berenang, Dayu ingin belajar berenang. Siti lebih senang bermain di pinggir kolam. Di lingkungan sekitar, kita dapat menemukan beragam kemampuan. Ya anak-anak, beragam artinya bermacam-macam. Lani, Dayu, dan Siti juga memiliki cara yang berbeda dalam menikmati buah-buahan. Misalnya, Siti menikmati buah-buahan ketika minum susu rasa stroberi. Dayu menikmati bolu pisang. Lani lebih suka makan buah apel. Semua suka buah-buahan, namun mereka menikmati buah dengan cara yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki kebiasaan yang berbeda-beda. Nah, kebiasaan yang berbeda
merupakan bagian dari keberagaman. Anak-anak harus tahu ini ya. Keberagaman yang ada itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk saling mengejek ya, saling menuduh ya, saling menghina. Nah, tetapi keberagaman yang ada itu yang membuat kita ya, akan membuat kita menjadi semakin baik lagi, semakin menghormati dan semakin menghargai sesama teman kita. Karena ya, teman kita itu kalau kita bermain dengan teman kita misalkan di sekolah, pasti memiliki kebiasaan yang berbeda, kesukaan yang berbeda, ya kan? Makanan kesukaan yang berbeda. Nah, semuanya berbeda seperti Lani tadi ya. Mereka memang suka makan buah, ya kan? Suka makan buah. Tapi mereka memiliki kebiasaan yang berbeda di saat menikmati makanan buah tersebut. Nah, jadi kebiasaan yang berbeda merupakan bagian dari keberagaman. Keberagaman yang ada harus kita jaga, kita hormati, dan kita hargai. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, di rumah juga ya anak-anak ya, bersama orang tua, kakak, adik ya, pasti memiliki kesukaan dan makanan kesukaan dan kebiasaan yang berbeda-beda, ya kan? Ibu makan kesukaannya berbeda dengan ayah, berbeda dengan kakak. Terus kebiasaan ibu, kakak, ayah juga berbeda ya. Tidak sama anak-anak ya. Nah, karena Tuhan ciptakan kita ya, Tuhan ciptakan kita ini bukan sama, tetapi kita diciptakan berbeda ya. Dan perbedaan itulah yang menciptakan hubungan semakin damai, rukun ya, saling menghormati, saling menghargai. Nah, jadi sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang yang sesuai dengan pengalaman Pancasila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tugas yang ketiga, nah di sini ya, tugas yang pertama, tuliskan 5 hal yang kamu temukan dalam teks bacaan halaman 12. Ya, coba buka bukunya, buku paketnya halaman 12. Nah, di situ kan paling atas, di situ ada ayo menulis. Nah, di situ ada menulis pokok-pokok isi teks. Nah, coba nanti kalian menemukan 5 hal yang kamu temukan dalam teks di atas. Nah, teks bacaannya itu terdapat di halaman 11 anak-anak ya. Nah, seperti yang Bapak sudah jelaskan tadi, mengenai cerita pengalaman Melani ketika berkunjung ke rumah pamannya di Boyolali. Nah, coba kalian baca nanti itu ya, teks ceritanya ceritanya Melani itu, setelah kalian baca, kemudian kalian tuliskan 5 hal yang kamu temukan ya dalam teks bacaan tersebut. Buat seperti yang Bapak sudah buat tadi mengenai teknologi pangan ya. Hal yang kita temukan ya. Nah, bisa buat seperti itu. Kalau misalnya tidak, Pak, saya tidak dapat 5 ya, nggak usah dipaksa ya. Kalau misalnya dapat 3, ya apa-apa, dapat 3 ya. Sebisa anak-anak lakukan ya, belajar. Oke? Yang kedua, tugas yang kedua, menuliskan makanan kesukaan dan kebiasaan anggota keluargamu. Lihat halaman 16 dan 17 ya. Nah, di situ coba kalian akan mengetahui makanan kesukaan ayah kalian, makanan kesukaan ibu kalian. Jangan-jangan ya, kalian nggak tahu lagi kesukaan ibunya, makanan kesukaan ibunya, kesukaan ayahnya. Terus nggak tahu lagi kebiasaan kakaknya, kebiasaan adiknya, kebiasaan ayah dan ibunya. Ya, jadi anak-anak coba ya
Coba nanti wawancarai baik kakak, baik ayah dan ibu, adik ya. Wawancarai mengenai makanan kesukaan dan kebiasaan anggota keluarga. Ya, nah itu mengenai tugas. Jadi ada 3 tugas ya anak-anak ya. Ya, nanti boleh dikerjakan di buku latihan buat sebaik mungkin ya. Bisa sambil sharing bersama orang tua ya. Bisa dibantu oleh orang tua, nggak apa-apa belajar bersama ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih ya. Pembelajaran kita mengenai tema 7, subtema 1, ya, pembelajaran 1 dan 2 sudah dapat kita selesaikan dengan baik. Ya, anak-anak, apapun yang sudah kita pelajari saat ini pasti bermanfaat bagi kehidupan kita ya, bermanfaat bagi anak-anak dan bermanfaat bagi Pak Robert ya. Dan Bapak ucapkan terima kasih banyak ya telah bersedia untuk belajar bersama dengan Pak Robert, terus belajar di rumah, berlatih di rumah, segala tugas yang ada dikerjakan dengan baik ya. Kerjakan yang baik, biarlah setiap tugas yang ada itu melatih anak-anak supaya semakin bertanggung jawab. Ya, nanti kelak diberi tugas yang lebih banyak, anak-anak pasti akan bisa menyelesaikannya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan tutup dalam doa, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak ya. Selamat beraktivitas, selamat mengerjakan tugas, tetap jaga kesehatan ya. Berolahraga yang baik, makan makanan yang bergizi ya, istirahat yang cukup dan minum air putih yang banyak ya. Dan pembelajaran materi selanjutnya kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih, salam sehat, Tuhan memberkati.